Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Renova Sila Manusiwa dengan NPM 121142012101164 dari kelas keperawatan C. Dalam video saya kali ini, saya akan membahas tugas mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1 dengan dosen pengampu Ibu Grace Wakano SCAP MCAP, Program Studi Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku, tahun 2021. Dalam video saya kali ini, saya akan membahas ya sistem endokrin. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita lebih awal harus tahu apa itu sistem endokrin. Ya, sistem endokrin adalah suatu sistem dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk melakukan sekresi atau memproduksi hormon yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan organ-organ dalam tubuh manusia sesuai dengan yang dibutuhkan organ tersebut. Hasil sekresi berupa hormon ini langsung masuk ke dalam pembuluh darah manusia tanpa harus melalui saluran atau duktus. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin yang bekerja sama dengan sistem syaraf dan mempunyai peranan penting dalam mengendalikan kegiatan organ-organ tubuh. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu yang mengirim hasil sekresinya ke dalam darah dan cairan limfa secara langsung. Apa saja fungsi dari sistem endokrin ini? Yang pertama, mengontrol kelenjar aktivitas tubuh, kemudian merangsang aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, mengatur metabolisme, oksidasi, meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus, memengaruhi metabolisme, lemak, protein, hidrat, vitamin, mineral, dan air. Nah, dalam sistem endokrin ini ada kelenjar-kelenjar yang berperan penting di dalamnya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, ada kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis atau dengan nama lain pituitari merupakan kelenjar berukuran sebesar kacang polong yang terletak di bagian bawah otak dengan ukuran 10 kali 13 kali 6 mm. Kelenjar ini cukup penting. Mengapa? Karena merupakan pengatur kegiatan hormon dan memproduksi pekerjaan kelenjar lain. Fungsi dari kelenjar hipofisis sendiri untuk menghasilkan hormon yang mengatur berbagai fungsi organ tubuh. Kemudian kelenjar yang kedua ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah kelenjar hormon yang berbentuk kupu-kupu yang terletak di bagian bawah leher. Kelenjar tiroid mengendalikan metabolisme dan berperan penting dalam kesehatan. Kelenjar ini terdiri dari dua lobus, yaitu lobus dextra dan lobus sinistra. Masing-masing lobus memiliki tebal 2 cm, panjang 4 cm, lebar 2 kali 5 cm. Kelenjar tiroid menghasilkan satu hormon, yaitu hormon tiroksin. Fungsi dari kelenjar tiroid sendiri adalah menghasilkan hormon tiroid yang akan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh, mengontrol kecepatan tubuh saat mengolah makanan, khususnya dalam sistem pencernaan. Kelenjar yang berikut, kelenjar paratiroid. Teman-teman bisa lihat di gambar bentuknya seperti apa. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Kelenjar ini terletak di atas selaput yang membungkus kelenjar tiroid. Fungsi dari kelenjar paratiroid adalah memelihara konsentrasi ion kalsium plasma dalam batas yang sangat sempit, mengontrol ekskresi kalsium dan fosfor oleh ginjal, mempercepat absorpsi kalsium di instasium, dapat menstimulasi transfer kalsium dan fosfat melalui membran dan mitokondria, kemudian menstimulasi reabsorpsi tulang sehingga menambah kalsium dalam darah. Kelenjar yang berikut ada kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di dalam dada atau toraks, kira-kira setinggi bifurkasi trakea, warnanya kemerah-merahan, dan terdiri atas dua lobus. Seperti yang ada pada gambar, ada dua. Kelenjar ini hanya dapat dijumpai pada anak-anak di bawah 18 tahun. Pada bayi yang baru lahir, ukuran kelenjar ini sangat kecil dan beratnya kira-kira 10 gram. Seiring bertambahnya waktu dan bertambahnya usia, anak itu menuju masa remaja, dari 10 gram, dia meningkat menjadi 30-40 gram, kemudian dia berkerut lagi, menjadi kecil lagi.
Nah, fungsi dari kelenjar timus ini untuk mengaktifkan pertumbuhan badan sebagai hormon timik yang mempersiapkan proliferasi dan maturasi sel-sel yang memiliki kemampuan potensial imunologis dalam banyak jaringan lain. Yang ketiga, sebagai sumber sel yang memiliki kemampuan imunologis. Kelenjar yang berikut ada kelenjar suprarenalis. Kelenjar suprarenalis atau dengan sebutan lain seperti pada gambar adrenal. Kelenjar adrenal memiliki bentuk yang ceper dan terdapat pada bagian atas ginjal. Kelenjar ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian luar yang berwarna kekuning-kuningan dan menghasilkan karistisol. Fungsi dari kelenjar suprarenalis ini yang pertama memproduksi hormon yang mengatur metabolisme sebagai sistem pertahanan tubuh, tekanan darah, dan respon terhadap stres yang penting untuk menopang kesehatan dan kualitas hidup. Kelenjar yang keenam ada kelenjar pienalis. Kelenjar ini terdapat di dalam otak, di dalam ventrikel berbentuk kecil merah seperti sebuah gemara terletak dekat korpus. Fungsi dari kelenjar pienalis ini belum diketahui pasti, belum diketahui jelas. Namun, kelenjar ini menghasilkan sekresi internal dalam membantu pankreas dan kelenjar kelamin serta berperan penting dalam mengatur aktivitas seksual dan reproduksi manusia. Yang berikut ada kelenjar pankreas. Pankreas merupakan alat tubuh yang agak panjang dan terletak di dalam abdomen dalam perut bagian atas. Secara umum, kelenjar pankreas terdiri dari sel alfa dan sel beta. Sel alfa memproduksi glikogen menjadi faktor hipoglikemik yang mempunyai anti-insulin aktif, sedangkan berbeda lagi dengan sel beta. Sel beta berfungsi sebagai pembalut insulin. Apa itu insulin? Insulin merupakan protein kecil yang terdiri dari dua rantai asam amino yang saling dihubungkan oleh ikatan disulfide. Fungsi dari kelenjar pankreas ini untuk menghasilkan enzim pencernaan yang dialirkan ke saluran cerna. Ya. Kelenjar yang terakhir atau kelenjar yang ke-8 ada kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin mempunyai fungsi endokrin dan reproduksi meliputi testis pada pria dan ovarium pada wanita. Sebagai kelenjar endokrin, testis menghasilkan hormon androgen dan sperma, sedangkan ovarium menghasilkan estrogen, progesteron, dan sel telur. Pada masa pubertas, sifat kelamin sekunder mulai tampak dan mulai terjadi peningkatan sekresi gonadotropin yang merangsang perkembangan produksi kelenjar gonad. Reproduksi pria dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada spermatogenesis untuk pembentukan sperma, yang kedua pelaksanaan kerja seksual, dan yang ketiga pengaturan fungsi seksual pria yang berhubungan dengan fungsi reproduksi. Sedangkan pada wanita, kelenjar kelamin memberikan sifat feminim seperti pinggul yang membesar, bahu yang sempit, dan pada wanita ketika hamil, estrogen diproduksi oleh plasenta. Nah, teman-teman, itu ada 8 kelenjar yang berperan penting dalam sistem endokrin dalam tubuh kita manusia. Kemudian ada lagi yang namanya hormon. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang hormon. Sistem endokrin menghasilkan hormon yang berperan dalam memelihara homeostatis, keseimbangan, dan mengatur reproduksi dan perkembangan. Hormon adalah pembawa pesan kimiawi yang dihasilkan oleh sel yang memiliki efek khusus perubahan dalam aktivitas selular dari sel-sel lain. Hormon ini dapat diklasifikasikan dalam 4 kelompok. Yang pertama asam amino, yang kedua hormon polipeptida dan protein. Hormon polipeptida dan protein adalah rantai asam amino kurang dari atau lebih dari sekitar 100 asam amino. Yang ketiga ada hormon steroid, adalah lipid yang disintesis dari kolesterol. Yang terakhir ada eicosanoids, adalah lipid yang disintesis dari rantai asam lemak fosfolipid yang ditemukan di membran plasma. Kemudian ada beberapa mekanisme umpan balik dari sistem endokrin ini. Yang pertama ada umpan balik negatif. Umpan balik negatif ini berusaha agar kejadian ini tidak berlanjut terus-menerus membatasi. Sedangkan umpan balik positif terdapat 4 sistem. Yang pertama proses penghantar impuls saraf, yang kedua proses pembekuan darah, kemudian proses persalinan, dan keempat proses ovulasi.
Sedangkan proses umpan balik yang tadinya proses mekanisme umpan balik, sedangkan yang ini proses umpan balik. Nah, ketika sampai pada hipotalamus, kemudian menghasilkan RA menuju adenohipofisis dan menghasilkan SH menuju target dan menghasilkan hormon. Jika hormon dihasilkan sudah banyak diantar ke hipotalamus untuk menghambat produksi RH atau SH, jika hormon yang dihasilkan kurang, target gland akan merangsang hipotalamus untuk menghasilkan RH lebih banyak. Kemudian ada hormon sistem reproduksi. Terbagi lagi dalam beberapa bagian. Yang pertama ada thyroid stimulating hormone. Targetnya kelenjar tiroid. Dia menstimulasi sintesis dan mengeluarkan hormon tiroid. Kemudian ada adrenocorticotropic hormon. Targetnya itu pada kulit luar adrenal, menstimulasi sekresi glukokortikoid. Yang ketiga ada prolaktin. Targetnya adalah kelenjar susu dan merangsang produksi susu, diatur oleh produksi hormon plasenta selama kehamilan dan stimulasi dari puting susu selama ibu menyusui. Kemudian ada follicular stimulasi hormon. Dia berfungsi untuk merangsang pertumbuhan folikel ovarium pada wanita dan spermatogenesis pada laki-laki. Kemudian ada luteinizing hormon. Pematangan folikel mendorong ovulasi dan merangsang keluarnya korpus luteum untuk mensekresi estrogen dan progesteron. Pada pria merangsang salin terestial untuk mensekresikan testosteron. Ya, teman-teman, materi yang saya bawakan ini saya ambil dari referensi buku Dr. Andus H. Kirnantoro SKMMKes tahun 2017 dengan judul buku Anatomi Fisiologi dengan penerbit Pustaka Baru Press. Baik teman-teman dan ibu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan semoga apa yang saya bagikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua dan saya mohon maaf bila dalam penyampaian materi ini ada hal-hal yang saya buat baik sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Semoga kita semua selalu diberkati. Selamat pagi dan shalom.